Tak cukup banyak kisah yang menggambarkan bagaimana sosok Pak Parman dalam keseharian dan menjelang peristiwa 30 September 1965. Ketika maut menjemputnya di pagi buta itu, Pak Parman hanya ditemani oleh istrinya, Bu Parman, yang sudah dinikahi selama 14 tahun. Meskipun demikian, kepergian S. Parman sudah diawali sejumlah isyarat yang cukup menakjubkan, sebagaimana dituturkan oleh Ibu Parman beberapa hari setelah kejadian. Isyarat pertama, yakni kira-kira setengah tahun sebelum peristiwa 30 September 1965 itu, Pak Parman berjalan-jalan dengan ibu ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketika sampai di depan Taman Pahlawan, mendadak ia menghentikan mobilnya dan keluar, sambil menunjuk ke arah Taman Makam Pahlawan. Pak Parman berkata kepada istrinya, "Wah, ini Taman Makam Pahlawan, Dek. Tempat bahagia bagi kujang. Jangan lupa ya, kalau aku gugur supaya aku bisa dimakamkan di sini. Dan jangan lupa pula supaya pada kijingku atau batu nisanku nanti ditulis pejuang sejati." Ucapan ini sama sekali tak berarti bagi Bu Parman yang duduk dengan setia di sampingnya. Ternyata, itulah pesan Pak Parman yang mengandung arti sejarah yang besar setelah itu. Lalu beberapa bulan kemudian, Jenderal S. Parman memerintahkan ajudannya untuk memasang bingkai pada foto beliau. Setelah selesai, foto itu diserahkan kepada istrinya dan berkata, "Ini kenang-kenangan untukmu. Hanya inilah satu-satunya peninggalanku untukmu." 2 minggu sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, Pak Parman sewaktu akan pergi mendampingi Jenderal Ahmad Yani ke Nusa Tenggara berpesan kepada istrinya, "Jeng, hati-hati di rumah ya. Saya akan pergi ke perbatasan. Mungkin di sana nanti saya ditembak musuh." Pada Kamis 29 September 1965, yang berarti sehari sebelum tragedi berdarah itu terjadi, beliau menyuruh istrinya untuk pergi berjalan-jalan ke Cibubur atau ke Cisalak. Tetapi harus melalui Cawang dan bypass. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hati sang istri, mengapa disuruh pergi ke Cibubur atau ke Cisalak? Mengapa tidak disuruh ke Pasar Baru atau ke Cikini? Sore hari menjelang kejadian, Pak Parman pergi berputar-putar keliling kota. Dan di dalam mobil beliau mengajak istri agar jalan-jalan ke Bogor pada hari Minggu nanti. Sang istri pun kaget karena selama ini Pak Parman tak suka jalan-jalan keluar kota.